Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi ini selepas subuh jamaah sudah kumpul dan kita bisa berjumpa di sini. Atas berkat rahmat Allah yang esa, yang tauhid, Allah yang esa, kita bisa berada di sini. Tuhan kita yang esa, nggak ada duanya, apalagi tiganya, apalagi limanya. Kita bisa berkumpul di sini, puji syukur kepada Allah. Allah gerakkan kaki kita, hati kita, pikiran kita di sini. Terima kasih kepada seluruh jajaran takmir masjid Prawiro Setiko pasti neng Jawa. Jadi gitu. Jadi terima kasih asatidz semuanya dan juga para jamaah, juga kepada seluruh tim yang terlibat, terutama kamera. Karena kamera harus ngatur ke atas, ke bawah, muter kanan kiri. Nah, itu harus ditarik tuh biar bagus kameranya. Nah, untuk yang mau ngerekam Ibu sebelum dimulai monggo saya persilahkan, mau HP atau apa ditaruh depan sini karena mumpung belum ngetop Ibu. Nanti kalau saya sudah terkenal susah mau ngerekam juga Ibu. Apalagi mau minta tanda tangan susah. Nah, tapi kalau kirim rekening juga susah Bu kalau saya sudah ngetop Bu. Jadi sebelum saya ngetop silahkan bertanya-tanya nanti nggih. Bapak nggih. Alhamdulillah kita juga live kan. Kenapa? Karena saya terlibat di sebuah diskusi lintas agama dan juga tentang merangkul mu'alaf sama kita mengayomi mu'alaf. Jadi saya live kan. Artinya apa? Kita tidak cuma omong-omong saja, tetapi kita benar-benar di dunia nyata ini bertindak untuk para mu'alaf dan untuk Islam. Tapi sebelum itu ngapunten, saya nggak buat kipas angin, bisa kipas anginnya diarahkan ke sana saja. Karena saya sudah cukup cool dengan begini, nah gitu. Karena di sini Jawa dan di sini alhamdulillah dingin, gitu. Supaya nanti nggak macet ngomongnya. Terus ini suara saya bagus, nggak maksudnya terdengar ke belakang. Saya tes, kenapa? Karena kalau kita ceramah nggak mungkin begini saja. Pasti terkadang mikir gitu ke belakang. Ini bagus seperti ini masih kedengeran ke belakang? Masih jelas? Oh, kalau begini bagus? Begini lebih bagus? Oh iya. Saya sudah ganteng? Nggak mungkin cantik karena saya nggak pakai jilbab. Alhamdulillah tak kenal maka ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf segera dilamar. Nah, tapi untuk saya jangan dilamar. Wis ono sing duwe. Jadi Bapak jangan bilang nambah Pak, Ibu cemburu Pak. Itu suaminya siapa sih yang udah membatin dalam hati? Wah, ustadznya kecuali mau nambah katanya. Siapa ini yang batin? Emang Bapak sering lihat Bible Kejadian 21 gitu? Di Kejadian 8:21 gitu? Kok bisa baca pikiran saya? Hah?
di Bible 21 jangankan manusia, Tuhan berkata dalam hati aja ketahuan. Buka, nggak percaya. Bible Kejadian 8 nomor 21. Silakan Bu, buka. Saya persilahkan sekarang, boleh nyontek di Google. Monggo yang punya. Kejadian 8:21. Bener nggak? Bener nggak? Dibantu dong, dibantu dong. Mana apologitnya nih? Saya siaran langsung, banyak apologit yang lihat. Iya kan? Kejadian 8:21. Tuhan berkata-kata dalam hati, itu bisa tahu. Hebatnya orang Kristen, Bu. Oh, cuma macam-macam, Ibu. Ibu ngebatin, wis ero Ibu. Aku wis ngerti. Oh, Tuhan ngebatin aja aku ngerti kok. Orang apa aku? Nah, iya. Jadi kurang baik gimana saya terhadap orang Kristen. Di masjid tak bacakan Injil. Iya kan? Bagusnya aku yo gak diusir itu loh. Iya kan, untung gak diusir. Masa di masjid bukan baca Quran, bacanya apa? Bible. Iya toh. Ya pio jal. Jadi gini, Bapak Ibu, bahasa saya bahasa anak muda. Jadi kalau kurang sopan, monggo dibukakan pintu maaf nggih. Ngapunten. Jadi daripada saya minta maaf dan saling memaafkan, mending saya anggap semuanya di sini anak muda. Semangat 45, merdeka. Nah, merdeka. Merdeka tekondik. Negara kita merdeka, juga kita merdeka dari perbudakan, menyembah sesama manusia. Hanya menyembah kepada Allah yang satu, yang esa. Nggih. Nggih. Ya gitu. Masa ada nggak masalah? Soalnya kemarin ada teman debat saya Mas Aha. Jadi dia bertanya tentang adat istiadat yang ada di Jawa Tengah. Nah, sekarang saya ada di Jawa Tengah, di tengah-tengah masyarakat Jawa yang luar biasa senyumnya sumringah, ramah tamah. Bahkan ketika saya baca Bible di masjid, saya tidak diusir. Alhamdulillah dikasih minum, dikasih tempat. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, nama saya nih, taruh nggak jadi-jadi ya. Nama saya ini Muhammad Abdul Aziz. Kenapa ada lu? Lu itu marga. Saya ini kalau di Cina sukunya ini di Cindo termasuk sukunya suku Hakka. Suku Hakka itu banyak di Kalimantan. Kenapa bisa marganya dulu? Karena papa saya bukan orang Hakka. Tapi papa saya banyak berhubungan dengan orang Hakka. Jadi ketika saya tanya kepada papa saya ini suku apa sih sebenarnya? Kata papa, udah bilang aja Hakka, lu hidup kok. Lu bisa bahasa Hakka sudah hidup. Nah itu. Ada istilah di kami, di orang Chinese ini, begini. You bisa bahasa koi, you kemana aja hidup. Di gurun pasir, di kutub utara hidup. Cari pecinan, you datang ke sana, you hidup. Pasti diterima. Kenapa? Karena orang Cina tersebar di mana-mana. Kayak gitu. Nah makanya papa bilang, sudah lo banyak hubungan dengan orang Hakka, emak lo orang Hakka. Wes sudah bilang orang Hakka. Dia sebutnya orang Hakka. Nama Cina siapa? Lu Kuang Yi. Saya mulai aktif di perdebatan lintas agama dari tahun 94. Ya, ketika orang tua saya belum tahu kalau saya muslim. Saya muslim tahun 91 melalui perdebatan konsep ketuhanan. Ya, terus saya sembunyi selama 3 tahun. Tahun keempat saya pindah ke Jember. Di sana mulai belajar Islam. Di sana saya mulai berdebat dengan orang-orang Kristen, terutama Protestan, karena saya berasal dari Protestan. Sudah aktif. Dari tahun itu terus berdebat dan tidak cuma orang Kristen yang berdebat dengan saya, ada yang berdebat, ada yang diskusi, ono sing berantem, gebrak-gebrak meja, biasa. Itu enggak cuma orang Kristen, tapi juga orang ateis juga, kayak gitu. Bahkan orang-orang yang ngaku Islam tetapi melencengkan syariat Islam, bis kalau saya sebut bis. Oke, gitu. Jadi saya berdebat aktif tidak cuma di kristenisasi, tidak di Kristen,
tapi di berbagai lintas agama dan yang tidak percaya terhadap agama. Tahun kelima saya syahadat, saya baru ngasih tahu kalau saya ini sudah masuk Islam ke orang tua dengan resiko diusir. Tapi ternyata nggak jadi diusir. Kenapa? Karena saya sudah sekak dulu ketika saya ke Jakarta tahun kelima syahadat. Saya ketuk pintu, saya bilang, "Mah, walailah." Gitu. "Mah, gue datang." Gitu. Jadi kalau orang Cina itu harus nyapa ya. Kalau kita mungkin cium tangan baru sopan. Tapi kalau orang Cina, kita ya cium tangan tapi nggak manggil, itu masih belum sopan. Karena adatnya adalah memanggil dengan sebutan tertua. Misal, kok walailah, artinya kepada kakak laki-laki. Kalau mama mah walailah, dengan nada yang sopan. Itu adat istiadat. Makanya setiap daerah kita punya adat istiadat. Seandainya saya di sini hantam promo, dibukakan pintu maaf. Karena saya besar di Jakarta, dewasa di Jakarta. Dan memang biasa saya ini tukang nyemangatin anak muda, nyemangatin untuk menikah. Kenapa? Supaya nggak jadi jomblo. Nggak enak jomblo fisabilillah, terlalu tua nggak enak. Ya gitu. Jadi yang jomblo-jomblo saya doakan moga-moga Allah cepatkan nikah dan dikasih rezeki yang luar biasa. Bapak-bapak wis gak usah minta doakan Pak. Wis ono ibu sebelah Pak. Nanti pulang berantem Bapak. Tadi minta doain apa sama Ustaz? Gitu ntar. Jadi tahun kelima saya bilang sama mama, "Ma, saya kalau diterima saya masuk ke rumah, kalau nggak diterima saya balik ke Jember. Di Jember sudah ada yang mau nampung saya, mau khitanin saya, mau ngasih kerjaan dan mengkuliahkan saya." Kata mama, "Apa sih datang-datang kayak gitu? Cinting," kata. "Masuk kamu ini kesurupan," kata mama. Enggak, saya bilang. Mama sudah pasti curiga. Selama 4 tahun lebih ini pasti curiga saya masuk Islam. Kata mama, "Apa sih?" katanya. "Hanya sinting coklon lah," katanya. Ini jorok Bu, jorok. Nggak saya artikan. Ya, sinting itu sinting. Kalau yang belakangnya saya nggak artikan. Yang ngerti diam. Jorok pokoknya gitu. Jadi kata-kata yang diungkapkan kepada seseorang yang udah ngaco. Ngaco banget pokoknya. Ngomongnya kayak orang kesurupan gitu. Saya bilang, "Iya, saya kalau tidak diterima, ya saya balik ke Jember dan saya akan usaha di Jember. Satu saat saya punya sesuatu, saya akan datengin kalian berdua, mama dan papa. Saya akan bahagiakan kalian, akan saya tanggung hidup kalian di masa tua." Kenapa? Karena agama Islam tetap menyuruh birru walidain, berbuat baik kepada orang tua walaupun beda agama. Tapi kalau saya diterima, saya masuk. Tapi sekarang saya Muslim dan saya tidak akan masuk sebelum ada pernyataan dari mama. Karena yang pegang kuasa mama. Papa ngikutin saja. Kan biasanya di rumah juga pegang uang siapa Bu? Begitu Pak Mabrurnya, Bu, jalur ongkos Bu, dikasih ongkos. Apa meneh Pak? Bensinnya Bu, masuk mau didorong. Oh iya, bensin saliter cukup ya. Apa meneh Pak? Asem Bu apa? Rokok gitu ya. Ya, asem Bu rokok. Iya begitu Bu. Pak, siapa yang begitu Pak? Orang usah isin-isin Pak, jujurlah padaku Pak. Pirang tahun ngono Pak? Sing kerja bapak gajian dikasih ibu, bapaknya mau kerja kayak anak kecil. Kalau jajan Bu, gitu ya. Ya Ibu begitu Bu. Ah gitu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Jadi kalau mama gol ya gol. Dan mama memang karakter orang HK itu panas. Panas. Jadi sumbu pendek. Akhirnya mama mikir kali ya. Ini anak sering telat dikasih wesel bisa hidup. Saya sering telat kasih wesel. Gara-gara wesel saya pernah dibawa ke BP. Gara-gara nungguin wesel telat, saya nggak masuk 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran.
Saya disangkanya bolos dengan sengaja. Begitu sampai BP, saya diomelin. Masuk, kalian nakal ya. Nakal apa Pak? Saya kan berdua tuh ngambil wesel dengan teman saya. Namanya Oki. Nakal apa Pak? Sengaja ya. Pelajaran bu guru, wali kelas kalian nggak datang. Ini sekarang selesai pelajarannya kalian datang. Saya ngambil uang Pak. Saya bilang, iya saya lihat kamu sering ngambil wesel. Jumlahnya banyak. Ya untuk itu banyak waktu itu. Saya bilang, Pak, saya kan ngambil wesel sekalian ngambil buat kakak saya. Terus kenapa ini sekarang nggak masuk? Pelajaran bu gurunya nggak datang. Saya bilang karena weselnya telat Pak, uangnya belum ada di pos, jadi nunggu. Kenapa nggak ditinggal? Kalau ditinggal nanti begitu pulang sekolah kantor posnya tutup Pak. Emang nggak ada uang? Pasti ada uang Pak. Saya tiap bulan itu minggu kedua atau ketiga sudah nggak punya uang. Terus di sini sama siapa? Nggak ada Pak sendiri. Kakakmu? Kakak saya sering ke Jakarta Pak. Jadi sekarang lagi ke Jakarta nyusul mama. Ngapain? Dagang. Dagang musiman. Loh kata gurunya. Terus kalau kamu nggak ada uang gimana? Ini si keriting sebelah saya nih Pak. Nah saya ke rumah dia Pak. Ngebabu di rumah dia. Saya bilang. Ditanya, bener gitu? Iya Pak. Dia kalau misalnya nggak punya uang ke rumah saya Pak. Punya uang sombong nggak mau ke rumah saya. Pak gurunya jadinya, terus kamu di sini sendiri? Iya Pak. Saya bilang, saya tambahin Bu, biar sedih ya. Saya kan mualaf Pak. Kamu mualaf? Iya. Terus, ya orang tua saya nggak tahu bahasa Muslim Pak. Terus, ya kalau Bapak panggil orang tua saya, tahu saya Muslim, saya diusir Pak. Oh diusir ya? Iya Pak. Emang kenapa? Kenapa? Karena orang tua saya itu nggak mau anaknya masuk Islam Pak. Oh, terus selama ini gimana? Ya selama ini saya bilang itu rapot salah tulis Pak, karena orang Kristen sedikit di negeri gitu. Emang di rapot kamu tulisannya apa? Ditulis Islam tuh sama ibu guru. Saya bilang, yang mana? Yang ini yang laporin saya Pak, yang saya nggak ikut pelajarannya. Oh kamu nggak bilang? Sudah Pak. Terus masa cuma ditulis pakai pensil Kristen di situ? Terus orang tua kamu gimana? Ya tiap ngambil rapot bukan orang tua Pak. Terus siapa? Koko saya. Kenapa? Takut diusir Pak. Ya. Oh gitu ya? Ya. Oh berarti guru kamu salah paham ya? Kamu nggak nakal ya? Ya enggak lah Pak, saya nggak nakal Pak. Saya mau ngambil uang buat makan. Nyaut teman saya, yuk Pak kalau mau punya uang dia ke rumah saya Pak. Kalau punya uang sombong nggak mau. Katanya. Kalau udah nggak punya uang tuh nggak bisa makan ke rumah saya. Katanya. Jadi kalau di rumah saya itu sama bapak saya dikasih makan, terus dikasih ongkos. Oh sama bapak kamu? Lewat saya Pak. Katanya. Oh lewat kamu? Bapak saya di Banyuwangi Pak. Katanya. Lah kamu tinggal sama siapa? Sama adik saya berempat Pak. Kamu nomor berapa? Paling tua. Astagfirullah katanya. Jadi SMA kelas 1 paling tua. Adik-adiknya ada yang SD kelas 2. Dia ditinggal sama orang tuanya tuh bareng adik-adiknya. Ada pamannya cuman cuek. Jadi saya kalau nggak ada uang ke sana gitu. Dan mama saya tahu. Begitu saya wesel udah telat nggak punya uang pasti ke sana. Kayak gitu. Nah, ketika saya balik lagi ya, balik lagi ketika saya ngomong ke mama saya sudah ada yang nanggung di Jember. Mama saya mikir gini, nih anak sering telat wesel aja mampu hidup, apalagi ada yang nanggung. Kalau diusir hilang lah kan, hilang bener, nggak bakal menderita, percuma diusir. Tujuan diusir itu supaya menderita, kemudian kan ngerengek-rengek supaya murtad kan. Kalau saya nggak bisa, nggak ada uang aja hidup gitu kan, apalagi ada yang nanggung gitu. Akhirnya ya mungkin karena saya bisa membaca orang tua yang membatin, terus latihan itu. Tuhan saja saya bisa baca kan. Ya. Tuhan berkata-kata dalam hati saja saya bisa. Lihat Kejadian 8:21. Udah buka? Sudah. Kenapa nggak buka? Oh, masjid ya. Ya. Tapi saya nggak salah ngomong kan?
Nah, ceritanya ibu saya baca pikirannya. Bukan terawang, tapi saya baca pikirannya. Kira-kira mikir apa ya? Kalau bener ya alhamdulillah, kalau salah habis saya. Kan gitu, hati-hati ngomong. Ibu saya galak. Ya gitu, papa tipenya bodoh kalau bapak-bapak. Apa cari ini ibu? Gitu. Kalau anak tanya, Pak gimana? Apa kata ibumu? Kalau misalnya ibunya ngomel, Pak ini loh anaknya nakal piye? Do apa? Dengerin ibumu ngomong, selesai. Tipe kayak gitu ya, Pak. Kalau ibunya ngomong gitu, bapak ngomong gitu. Tuh dengerin ibumu ngomong gitu. Iya, itu normal Bu. Hampir seluruh Indonesia Bu seperti itu. Bahkan seluruh dunia hampir seperti itu. Listen to your mom gitu biasanya. Kalau di luar negeri sebelah barat sana. Nah, mikir mungkin saya baca pikiran mama begini. Kalau saya usir nih anak pasti pergi. Daripada diusir biarin di sini. Nah, nanti siapa tahu bisa murtad gitu kan. Akhirnya saya sholat asar, kebetulan azan, Mas saya mau sholat, ya sudah sana sholat. Ayah bocailah, tentu aja ngomong bocailah, coafan lah, ayah moyung lah gitu. Mau pakai Google terjemah apa diterjemahin? Nah, ntar jawabnya oh pucet tahu gitu. Ini tahu pucet tahu, oh pucet tahu. Nah, ya pucet tahu tak artikan aja, pucet tahu tuh nggak ngerti, nggak tahu. Jadi kata mama, udah sana kalau mau sholat. Aduh, ngoyong lah, nggak berguna di anak gue. Ah bocah lah, percuma ada gue gedein anak. Ayah coafan nah, udah jadi orang pribumi gitu. Biasa ayah coafan nah katanya. Tapi ya sambil senyum-senyum ketir gitu. Nah akhirnya ya gitu. Alhamdulillah terima. Papa datang pulang kerja, datang. Aku tuh apa nah gitu. Ngomong sama bapak, ada nah, aku tuh apa nah katanya, suamiku katanya. Itu Akuang tuh, nama saya kan nama Cina nya Lukuang I, panggilnya Akuang. Semua kan karena Akuang. Ada Acon, berarti namanya Con tengahnya gitu, Acon gitu. Namanya Vivi, Avi kan gitu. Kalau kapan Vivi, Avi gitu panggilnya. Moyong ngapa, Akuang itu apa nenek. Ini anak kita nih sudah jadi orang pribumi, udah syahadat jadi muslim gitu maksudnya. Papa bilang, salah lo juga katanya, ngapain di sekolah negeri? Digituin kata mama, salah lo juga ngapain miskin? Jadi sekolah negeri, itu pun bayarnya nyicil. Sekolah negeri nyicil. Gitu. Akhirnya mama papa ada cekcok tuh kan. Gimana lah gitu. Kayak istilahnya kalau bahasa Jawa piye, kio piye, piye jal gitu. Ya akhirnya kata papa, sudah gini. Nah, gak usah ribut katanya. Ya salah kita tinggal di lingkungan Afan. Salah kita anak kita tuh sekolah di negeri. Pelajaran agamanya agama Islam. Salah sendiri. Ke gereja juga kan disuruh. Maksudnya nggak sampai kayak ibu-ibu tuh. Kalau anaknya nggak ngaji, nggak sholat, ngambilin sapu dikejar. Masih ada ibu-ibu seperti ini sekarang. Kalau nggak ada sayang, Bu. Benar sayang. Ibu-ibu harus pakai sapu, Bu. Kalau anak nggak sholat, kejar pakai sapu. Kenapa? Bahaya, Bu. Ingat tadi, anak ustadz dimurtadkan, na'udzubillah. Jadi ibu dengan sapu, posisi terserap ibu megang sapu ngejar anak nggak sholat. Itu perisai umat, Bu, dari pemurtatan. Tenang, aku orang ngapusi, Bu. Soalnya aku sering lihat teman-temanku kejar pakai sapu sama ibunya. Gara-gara aku ajak main saatnya mau ngaji. Kayak gitu. Waktu itu masih non muslim aku tuh. Jadi kata papa, udah kamu yang penting jadi anak yang bagus lah. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Cina, terutama Konghucu, nomor satu itu berbuat baik kepada orang tua.
Saya bilang, oh tenang, dalam Islam itu harus berbuat baik, birrul walidain, ngomong aja nggak boleh. Wala taqul lahuma uffin, ya. Wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin. Kan gitu. Jangan kau membentak orang tuamu dan jangan berkata atau tenang. Ya udah, terserah. Jangan terlalu fanatik ya. Ya, jangan terlalu fanatik. Jangan terlalu fanatik, malamnya sudah tahajud. Tahajud, bangun mama. Hayya, katanya. Cuma ayah, katanya. Saimu, katanya. Aduh, apa sih kamu ngapain sih? Apa-apaan ini, katanya. Apa-apaan ini? Malam-malam kamu sholat. Orang lain sholat 5 kali. Kamu sholat lagi tengah malam. Gitu. Udah tidur. Besok sekolah kamu nanti ngantuk. Tenang mah, nggak ngantuk. Hayya, katanya. Udah. Jadi ada kata-kata kotor nggak bisa saya ungkapkan Bu, karena kita di masjid Bu. Pokoknya ada. Dibumbuin kayak gitu. Terus begitu itu tidur kan. Holang katanya saya ngulang. Suruh tidur, saya tidur. Subuh saya bangun. Nah, kadang telat ke masjid, saya sholat di rumah. Habis sholat saya zikir. Zikir saya ketiduran. Hayya sinkinga, kata mama. Lagi saya duduk zikir, kan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, tenanglah hati. Kalau hati tenang jadi tidur. Kemarin sopo sing tidur Pak Jumatan, Pak? Ngacung. Wis, ojo isin sopo sing turu. Ngacung, aku yo turu. Capek Bu. Saya perjalanan jauh. Terus khotibnya ceramah panjang banget, udah gitu nadanya tuh rendah. Jadi di telinga bagaikan lagu yang indah. Yo aku turu. Makanya bapak-bapak kalau jadi khotib Pak, ojo senandung Pak, sing tegas. Rasulullah kalau misalnya berdakwah tegas, wajahnya memerah. Lah kemarin ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara, mari kita tingkatkan takwa. Kok aku dengernya Nina Bobo, Nina Bobo. Aku dulu, Pak. Ya ngantuk. Perjalanan jauh kurang tidur, ngantuk. Iya kurang tidur, kurang makan. Kalau perjalanan saya ngurangin makan. Ngantuk akhir tidur. Jadi you are not alone, Pak. Saya juga tidur kemarin, Pak. Jadi udah coba tahan mata yang sipit ini diblok-blokin, nggak blok juga, Pak. Akhirnya tertutup. Kalau kata anak saya ketika dia tidur di atas motor, kamu tidur ya di atas motor? Enggak, Mi, aku nggak tidur, mataku merem sendiri. Kayak gitu. Jadi kemarin saya itu udah coba Pak buka mata, dengerin gitu. Karena kan utamanya dengerin ya. Nggak boleh ngomong kan kalau Jumatan. Tuh gitu. Tapi ternyata mataku merem sendiri gitu. Jadi kalau bapak-bapak ada yang tidur kemarin, orang usah isin-isin, you are not alone. Ayamnya sleeping juga kemarin. Walaupun ya bangun tidur gitu. Jadi kalau ceramah sing greget ngono lho Pak. Semangat 45. Kalau aku umurnya lebih 45. Gitu. Wis mau 50 saya, Pak. Kelihatan 50 enggak? 46 saya. Kelihatan, Bu. Kelihatan piro, Bu? 17 plus nggih. Plus saya akeh. Ngono lho. Iya. Ketua masjidnya juga 17 plus, plusnya akeh. Kayak gitu. Tapi walaupun 17 plus, yakin saya ibu-ibu sini cantik semua. Kalau ganteng bapaknya nggak mau. Iya Pak, mau nikahin istri yang ganteng Pak? Gelem. Fitrah Islam itu mengatur kita menikahi lawan jenis. Jam 7:15 selesai. Ya. Akhirnya saya balik. Bukan ke laptop tapi ke cerita. Akhirnya saya sehari-hari itu melakukan kegiatan agama tapi sering di ocehin sama mama, sama papa. Kayak gitu. Nah, begitu Sinja, dikit lagi Sinja Februari. Saya punya program di Sinja
Mu'alaf berdakwah di hari Sinja. Tahu Sinja? Oh, yang angpau nalai itu. Ngerti angpau nalai? Tahun baru Imlek. Saya kumpul tuh. Kumpul. Waktu kumpul dikasih babi. Gitu. Sejujuk lah katanya. Kata abang, pokok. Mas. Mas dalam bahasa Cina namanya koko. Atau koko, sejunyuk lah. Enggak lah kok. Tahu cunyuk enggak? Cunyuk. Kalau di sini celeng yang hitam. Ini yang putih. Gitu loh. Yang putih gitu loh. Nah, mulus lah. Jadi Bapak hati-hati kalau nanti ada orang bilang carikan saya istri yang carikan saya perempuan yang putih, yang mulus. Hati-hati, takutnya nyarinya itu, Pak. Hati-hati gitu. Jadi B2. Waduh, orang ngerti. Kalau yang di sini ngerti nih. Gondit. Nah, kalau di sini namanya gondit. Nah, dikasih tuh. Selah katanya, makan gitu. Saya bilang enggak. Karena haram. Udah tahu haram ditanya. Iya, saya bilang haram. Saya kan sendirian yang muslim. Alah, nggak muntah, nggak haram. Itu tetap haram, saya bilang. Sini, ya apa kok? Ayam halal nggak? Ya halal kok. Kalau lo makan, lo muntah, masih halal. Haram kok. Nah itu, lo makan tuh babi. Lo nggak muntah, nggak haram. Digituin sama dia. Ya nggak bisa kok tetap haram. Oh, mama marah dari belakang. Iya, ngayo malu lah punya anak lo. Moyung lah. Katanya. Lu dalam perut gua makannya makan babi, darah lu banyak babi. Lu mau buang darah lu. Digituin sama mama. Ya saya diam. Ya enggak lah, itu kan masa lalu, saya bilang. Tahu nggak kecilnya kamu doyan babi? Ya emang doyan, teman saya aja saya kasih babi. Teman saya muslim saya kasih babi, Pak. Pertama dia nggak tahu. Lama-lama mereka ketagihan, mereka saya kasih tahu itu babi, apa dia bilang? Kan selama ini saya udah makan. Udahlah nggak apa-apa lah. Akhirnya tiap datang ke rumah, minta kalau saya masak, ada babi nggak? Ada. Yuk kita makan, ayo makan. Satu saat ketika udah saya syahadat dan saya ngumpet-ngumpet, mama masak babi, teman saya datang, bagi babinya dong. Jangan, lu yang ngajarin gua makan babi, sekarang lu udah kasih pelit lu. Bukan gitu, saya bilang. Babi itu banyak cacing pitanya. Saya kan nggak mungkin bilang saya udah muslim. Babi itu banyak cacing pitanya. Alah, kamu yang ngajarin saya, giliran saya udah suka nggak dikasih, kata dia. Saya nggak bisa ngomong gitu kalau saya udah muslim. Jadi teman-teman itu yang main dengan saya rata-rata dikasih babi. Begitulah perlahan-lahan kita dimurtadkan. Ini hati-hati. Makanya kata Rasulullah, bukan kita tidak boleh berteman dengan orang di luar agama, tetapi kita lebih hati-hati. Kata Rasulullah, lihatlah agama seseorang dari temannya. Karena itu akan berstimulan. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi kata mama, balik lagi, kamu makan babi? Ya iya emang, saya bilang. Udah makan sekarang? Gak mau. Sekali aja sih, gak mau. Udah, mama ke dalam. Iya, coafan. Biasa. Moyung lah, coafan. Malu gua. Kumpul keluarga, ada. Coafan lah. Katanya. Kumpul keluarga, anak gua jadi orang pribumi, jadi orang Cina, jadi orang-orang Islam. Katanya. Malu gua, malu punya anak. Udah ngoceh itu ke dalam, saya diem aja. Saya udah siap mental dan saya tahu akan dibully. Saya kan bisa baca pikiran ya. Kan bisa baca pikiran. Kayak gitu. Jadi yang ngomong, aduh ngomongnya muter-muter, itu sih bisa baca pikiran Bu. Cuman orang yang mana saya nggak tahu. Tapi nggak ada di sini kan ya? Iya nggak ada, alhamdulillah kalau nggak ada. Kalau ada juga nggak apa-apa sih Bu. Nggak apa-apa kalau ada. Emang ngomong saya muter-muter supaya pada bingung. Kalau sudah bingung kan konsentrasi nggak Pak?
Gitu. Begitu konsentrasi waktunya habis. Nah, besok undang saya lagi. Gitu. Saya datang ke sini to be continue gitu. Loh, sinetron gak cuma sinetron to be continue. Kita juga sama kan. Ini kan tahap pertama, kan perkenalan gitu. Siapa nama saya Ibu? Bapak? Nama Cinanya? Oh, Pucitawa. Nah, udah langsung. Gua nggak tahu, lupa. Sinten, Pak? Lu toh. Bapak manggil lu yang jawab di rumah 4 loh, Pak. Bukan 4. Yang kalau dulu 4, papa, saya, kakak saya, cici saya. Kalau sekarang Bapak manggil lu di rumah anak saya 7, Pak. Tambah saya 1 berarti 8 yang nyaut, Pak. Kalau koko saya datang berarti 9 yang nyaut. Kalau cici saya datang berarti 10 orang nyaut. Lu, kita nengok semua tuh, Pak. Kayak gitu itu marga, Pak. Bukan marga satwa, Pak. Tapi marga kesukuan gitu. Kayak Siregar, Nasution kayak gitu. Nah, ya udah akhirnya mama tuh ngoceh kan, ngoceh. Saya udah tahu bakal ngoceh. Akhirnya koko ipar ngomong lagi, seciulah minum arak. Enggak lah kok, obat. Enggak mau. Sedikit tuh obat. Lu nggak tahu kalau di sini kadang kita campurin sama arak. Dan lu nggak tahu kalau masak juga dikasih arak. Itu juga bumbu. Nah, arak putih itu bumbu. Ibu-ibu tahu kalau itu bumbu. Bumbu masak itu arak putih sama arak merah. Di tempat kami ini biasa ada arak merah sama arak putih. Saya bilang enggak lah kok. Kenapa? Haram lagi. Iya, sedikit tuh obat, dimaafkan, diampuni dosanya. Dimakfu maksudnya, Bu. Dimakfu maksudnya. Saya bilang enggak lah, kalau ada obat yang lebih yang halal ngapain yang haram? Lu mah fanatik, lu ajaran apa sih? Ajaran apa gitu. Ya Islam lah saya bilang. Udah minum dikit, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Allah tahu lah saya bilang. Lagian, ya kok banyaknya, kalau banyaknya itu najis, sedikitnya juga najis. Banyaknya haram, sedikitnya juga haram saya bilang. Kan segitu kan. Lu fanatik. Akhirnya cici saya, haula, katanya, mau hanyung lah, katanya. Jangan, katanya, jangan begitulah, jangan dibully, kasihan, katanya. Kasihan. Wang, ngai cumian tuh di belakang, katanya. Iya, ini ambillah semian aja, katanya. Ngai nggak pakai cunyu kok. Terjemahin lagi, Pak. Kuang, lu ngambil mie lah di belakang. Gua masak mie. Tenang, gua nggak pakai babi. Katanya, nggak pakai babi. Saya bilang enggak lah, Ci. Apa? Haram? Iya. Hayya, katanya. Lu Islam apa ini? Katanya. Itu gua masak mie, minyaknya minyak dimoli. Dagingnya daging ayam, mie-nya ada halalnya. Belum ada mie inul waktu itu. Cuma ayam dua telur sudah ada. Belum ada. Ayam dua telur, belum darah belum ada. Itu mie-nya halal tuh gue beli di Ucok depan katanya. Ucok Batak Muslim, panggilnya Ucok. Gue beli di Ucok depan katanya. Kenapa haram? Lu jelasin. Ya, Ci. Cici masak babi pakai apa, Ci? Pakai wajan. Wajan yang mana? Yang masak mie? Ya. Cici cuci? Iya. Gua udah cuci itu pakai sunlight tahu katanya. Udah bersih, udah nggak amis, udah nggak ada bau babi pokok. Masih haram buat lo. Haram, Ci. Kenapa? Dalam Islam harus dicuci dengan 7 kali. Lo hitung nggak nyucinya, Ci? Enggak lah. Lo sinting lo katanya. Gua nyuci suruh hitung berapa kali kata. Yang penting udah nggak amis. Ya, pertama, nggak dihitung kan, Ci? Ya. Kira-kira 7 kali nggak? Ya nggak sampai lah katanya. Paling sampai juga kalau sampai. Kan udah bersih. Cici kasih tanah nggak? Aduh konyol lu ya katanya. Lu konyol jadi orang katanya. Ngapain gua kasih tanah? Nah itu dia, Ci. Karena babi buat Cici itu makanan yang luar biasa enak. Nggak mungkin Cici itu ngerasa itu jijik. Dan nggak mungkin dikasih tanah kan? Nggak mungkin. Tapi kalau gua pakai abu gosok, iya. Nggak bisa, Ci. Dalam Islam harus cuci pakai tanah.
Baru gue bisa makan masakan di bawahnya. Ayo lu tuh ya katanya. Udah, lo gak usah makan di sini nggak apa-apa. Gue pulang deh Ci, kalau misalnya ganggu, gak usah, udah sini aja. Lo mau makan apa? Mau beli di mana? Di luar. Iya deh Ci. Terus lo nggak mau minum juga gelas di sini? Enggak Ci. Aduh, katanya. Lu ya, to'afan ya, kebangetan ya, lebih fanatik dari Islam katanya. Mama marah dari belakang. Ayo, cetuyo yo moy. Secuyu moy katanya. Ah, lu umur 17 tahun, kita ada secu. Lu minum arak, lu mabok gua, malu kita. Ah, lu dari perut gua. Tahu gak darah lu banyak babi, banyak arak kata mama. Kata Cici, olah, biarin lah. Katanya, udah coafan aja lah, biarin aja. Yang penting dia di sini katanya. Jadi mama marah dari belakang. Ayah kamu tuh ya dalam perut gua makan babi, darah kamu penuh babi, penuh arak katanya. Kamu ini gak mau, itu gak mau, bikin malu acara keluarga, pokoknya gitulah intinya. Kata Cici udah nggak usah, biarin aja lah. Dia udah jadi orang pribumi katanya, mau diapain lagi, udah jadi Islam katanya. Yang penting dia hadir di sini nggak bikin ulah wes katanya. Dah, ini mau makan apa? Depan bunyi Madura, teh, sate, iya. Ambil piring belakang. Saya ketawa. Ya udah, nggak usah piring, ambil son aja katanya. Nggak usah pakai piring gua, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, katanya. Udah gua ngerti, ganti cuci pakai tanah. Udah katanya. Iya, iya cuy, ya cuy. Terus dikasih uang kan. Apa lagi? Gue punya duit cuy. Apa? Lu nggak mau duit gua? Ah, gua halal duit gua, tahu gak? Gua kerja bengkel, gua kagak nyolok, kagak ngerampok kata dia. Halal 100%, 1000% kata dia. Ya udah deh nggak apa-apa deh cuy katanya. Udah sekarang beli minum lu di luar. Udah akhirnya saya bawa sate, makan di situ tuh. Makan di pojokan. Lu ngapain makan di pojokan? Sini. Ada bekas babinya cuy. Hayo. Lantai ada bekas babinya. Hayo katanya. Hayo katanya. Papa di belakang ketawa aja papa. Papa nggak ngomel karena saya udah dikeroyok kan. Ketawa aja papa di belakang. Terus papa saya bilang gini, kita nih orang Cina, setiap ada jamuan kita minum arak namanya seciu. Seciu namanya. Jadi kalau penghargaan atau apa kayak di film-film itu emang iya bu, ya itu emang ya. Setelah minum ini kita saudara. Nah, gitu kan. Setelah minum ini kita putus persaudaraan, banting, gitu. Seperti itu bedanya. Itu emang iya ketika nikah kita mengakui pernikahan dia sah itu dengan minum arak. Kalau kita nggak minum arak, artinya tidak mengakui itu sah. Penting. Kata papa saya, pokok ipar ya, kamu nggak minum arak, kita jamuan, lo mabok malu-malu. Jadi di keluarga kami nih, malam minggu kumpul mabok biasa. Sinca atau tahun baru, nih udah biasanya jam jam 6, jam 7 nih yang kecil-kecil kumpul, gaplekan, kiu-kiu, taruhan. Lu punya duit gak? Gak ada kok, gue modalin. Kalau ada sih bilang gak ada. Gue modalin nih, lah kiu-kiu lah, main gaplek. Ntar jam 9, lu menang gak? Kalah kok, nih gue kasih duit, langsung tidur. Jangan ikut. Itu lanjut yang lain remi. Itu keluar minuman keras. Keluar minuman keras, kebetulan keluarga saya banyak yang pakai narkoba, keluar juga narkobanya. Jadi yang kecil itu tidur, itu biasa. Jadi maaf ya, saya bukan ngeledek. Kalau baru mabok, terus petantang-petenteng gua mabok hebat, kami itu mabok biasa. Justru kalau misalnya kami mabok nih, ya mabok, terus kemudian ada yang mabok, itu ditoyor rame-rame, suruh colok, suruh muntahin. Resek lu gitu, minum segitu aja mabuk, malu-maluin, buang sono ke WC, suruh colok. Kalau misalnya ada yang rese itu, ada yang ngamuk, itu ditoyor bareng-bareng, digebukin bareng-bareng, nggak boleh. Pokoknya ada yang mau mabok, lu mau muntahin aku mau tidur, gitu kan. Jadi nggak boleh rese. Di keluarga kami itu biasa minuman keras. Nah, itu berakhir. Lama-lama seiring waktu, seiring jalan, akhirnya mama syahadat. Tapi sudah belasan tahun, saya sudah punya anak 2. Waktu itu kan masih bujang SMA. Yang dibully itu masih umur 16-17. Setelah punya anak, ternyata mama sakit.
Qadarullah 8 bulan komplikasi, saya ngerawat. Satu hari mama itu syahadat, besokannya papa syahadat. Menyusul kemudian orang-orang yang hadir di sana itu satu persatu syahadat dan meninggal, saya nguburin. Alhamdulillah. Dengan apa saya itu berdakwah kepada mereka? Tuh saya bilang, kalian masuk neraka, antum final. Kenapa? Karena antum semua kafir. Enggak, saya dibully dia. Bayangin ketika antum semua bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan semua ada di sana, di posisi saya, kira-kira nangis enggak, Bu? Begitu kan? Nangis. Saya nyengir-nyengir aja, Bu. Karena saya sudah siap. Saya sudah siap, saya. Ingat loh, saya sudah biasa debat dari tahun 94. Sudah biasa berantem sama orang debat, biasa. Dari dulu. Udah kebal. Kecilnya sih cengeng. Begitu ngekos sendiri, semua akhirnya tertempa. Semua seperti itu. Apalagi setelah menikah, kerja, dagang, yo lebih tertempa lagi. 715-nya di sini nggih, Pak nggih? Nggih. Bukan di situ nggih. Itu soalnya lebih cepat. Jadi akhirnya mama tuh syahadat, nyusul banyak yang syahadat, saya nguburin. Bahkan ada satu kasus itu karena tetangganya nggak tahu, dia nggak pernah sholat ke masjid. Ketika dipanggilkan yang mandikan mayat, terpaksa harus nunggu saya datang. Ketika saya jamin, baru mau dimandikan, kayak gitu. Nah, bagaimana mama papa itu syahadat? Mereka kan sampai sebelum saya ada yang nampung, itu kan keras banget. Kamu syahadat, saya usir. Percuma, nggak apa-apa, saya anggap mati aja anak saya. Gak usah ketemu kamu semua hidup. Jadi selama saya sekolah di SMA dari Jember ke Bondowoso waktu itu, saya ke Jember, mama masih di Bondowoso. Nggak lama mama ke Jakarta kerja, papa kerja di Jakarta. Itu tiap pulang ketika ketemu orang tua, saya hati-hati orang tua. Mama tuh ngeliatin, kamu kenapa sih? Kamu kesambet? Enggak mas, saya bilang. Kenapa? Kangen. Alah, seminggu juga kangen katanya. Sok ngerayu kamu katanya. Gombal gitu kata mama. Enggak, beneran mas, saya kangen sama papa. Padahal dalam hati saya, ya Allah, ini saya ketemu dengan mama. Kalau ini orang tua, ini kilas balik ya Bu, jadi belum ke Jakarta gitu. Saya masih ngumpet-ngumpetan masuk Islamnya. Masih di SMA 2 Jember. Saya pikir, ya Allah, apakah ini hari terakhir saya melihat mereka, kemudian mereka tahu saya Muslim, kemudian mereka ngusir saya. Saya bilang, ya Allah, saya nggak rindu kalau saya nggak bisa kumpul dengan orang tua saya. Buka pintu hatinya ya Allah, mualafkan mereka, muslimkan mereka, walaupun hanya di ujung usia. Saya pulang naik bus itu, kan antara ngantuk, capek, sama sedih ya, ngeliatin pohon, jalan tuh perjalanan. Itu mikir lagi, apakah ini perjalanan saya terakhir ke rumah? Setiap pulang seperti itu. Setiap pulang seperti itu. Kalau saya di masjid ngelihat ibu-ibu, bapak-bapak bareng anaknya gitu, lagi ini sholat bareng, kapan saya bisa begitu? Apakah saya akan berpisah dengan orang tua gitu? Ya qadarullah, proses tadi, akhirnya saya nikah, kumpul enggak dengan orang tua. Yang terakhir mama sakit komplikasi, mama saya mama saya bawa ke rumah, saya rawat, bukan nampung ya, tapi itu kewajiban saya. Saya rebut, saya rebutan mama, saya berantem sama papa, saya dipanggilin polisi karena saya nggak ngasih mama dirawat anak yang lain, karena anak yang lain nggak bisa ngerawat, saya yang bisa ngerawat karena khusus. Saya berantem, saya hampir di penjara gara-gara berebut mama. Ya, saya difitnah bawa senjata tajam. Jadi fitnah bawa senjata tajam. Beruntungnya saya dikeroyok 7 orang. Saya bilang sama polisinya, Pak, Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Mama saya sakit, mau direbut sama keluarga yang lain, saya nggak kasih. Anda lihat di sana berapa orang? 7.
Saya berapa orang satu, lihat bibir saya pecah, iya. Saya balik lapor Pak, saya dikeroyok mereka. Terus polisinya bilang, tapi yang lapor bapakmu, papamu. Ya karena papa saya nggak bisa mikir Pak. Kalau mama dikasih saudara saya, mama mati Pak. Mama harus rutin perawatan, butuh biaya, butuh apa. Sekarang Bapak gini Pak, silakan borgol saya. Tuduhkan saya mau bunuh perencanaan, saya tuntut Bapak deh. Kalau Bapak punya hati, silakan Bapak urus orang yang ngeroyok saya. Kalau Bapak nggak punya hati, bawa saya. Saya bilang gitu. Alhamdulillah sama polisinya saya dilepas. Terus yang ngeroyok saya diomelin, polisinya pulang. Mama dibawa, akhirnya kata polisi, sudah kamu ngalah, kamu kalah dari hukum, dan kamu tidak boleh masuk area sini. Dan setiap saya lewat area sana, saya ditelepon. Harus pergi. Nah, ketahuan aja ya. Saya lewat tuh ketahuan aja. Nah, akhirnya mama sempat dirawat sama saudara yang lain, mama kolaps, masuk rumah sakit lagi, ditinggal di rumah sakit, saya yang jemput ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah, saya rawat. Mama ngomong begini, sudah nggak usah rawat mama, biarin mama mati. Kamu kasih anak-anakmu saja. Kasih anak-anakmu saja. Anak saya dua kan dua. Dia butuh biaya, mama biarkan mati. Saya bilang gini, mak, dalam Islam nggak ada ceritanya seperti itu. Selama saya masih mampu, saya akan rawat mama. Waktu berjalan di bulan ke-8, mama sudah lumpuh, udah nggak bisa jalan. Hari Jumat, kira-kira jam 11, saya datangin mama. Saya pegang tangannya, saya bersihkan pakai tisu, saya bersihkan wajahnya, air mata saya netes. Karena saya udah tahu, mama nih kayaknya gak lama. Kena mata, kena pipinya mama, mama lihat saya. Anak saya yang bandel ini kenapa nangis? Ada sesuatu pasti. Saya bersihkan semuanya, saya bedakin, saya bilang mama cantik. Mama sehat dong. Gitu. Mama nggak mau minum obat, biarin mati katanya. Jangan mak, minum obat. Gitu. Terus saya bilang gini, mak, saya kan anak yang durhaka. Saya nggak bisa muasin mama, nggak bisa ngerawat mama. Saya nggak puas ngerawat mama. Saya nggak bisa ngasih makan yang baik, nggak bisa apa. Saya lagi bangun rumah waktu itu dan nggak ngasih tahu ke mama. Maksudnya ketika pensiun, surprise gitu. Rumah kecil-kecilan, 7 kali 9. Nah, saya bilang mama, saya minta mama syahadat. Karena dalam Islam itu tidak ada ceritanya kirim-kiriman makanan seperti di Konghucu, nggak ada. Jadi saya masih bisa berbakti sama mama. Kalau mama Muslim, ya kalau mama nggak ada, bisa saya ngasih makanan orang hidup, niatnya pahalanya untuk mama. Dan paling nggak yang jelas, saya masih bisa terhubung dengan mama dengan doa. Dan insya Allah nanti di akhirat kita kumpul, di surga kita kumpul lagi. Saya, mama, papa, koko, cici, semua. Itu cucu-cucu mama semua, sunci semua. Sunci namanya. Kalau sebutannya cucu. Dengan cucu-cucu, cici-cici kita kumpul, mah. Kasih saya kesempatan, mah, untuk berbakti sama mama. Dan saya berharap kita bisa kumpul di akhirat. Terus netes lagi air mata saya, kena di bawah matanya mama. Saya hapus tuh. Terus saya bilang, mah, syahadat ya. Saya minta tolong syahadat. Mama rela jadi orang Islam, ini kuncinya. Mama rela jadi orang Islam bukan karena saya. Tapi mama mau jadi orang Islam biar kita nanti di surganya Allah kita kumpul, kita sembah Allah, mah. Kalau mama sembuh, mama mau makan bebek packing saya anterin. Mau makan apa sebut, saya bawa. Saya punya mobil Civic 76. Mobil tua. Kita ada mobil mah kita makan bareng gitu. Terus kata mama, iya, syahadat ya mah, iya. Tapi mama syahadatnya mau jadi orang Islam ya mah, biar kita kumpul nanti di akhirat ya mah. Iya, ikut syahadat. Syahadat saya tinggal Jumatan sampai di masjid sudah ceramah kedua.
Besokannya jam 2 siang saya lagi di atas atap, lagi mau masang kayu buat genteng. Saya dengar di telepon, saya dengar mama meninggal, saya lompat 3,5 meter ke bawah. Itu tukang dan kenek teriak semua. Takut saya patah. Saya lari ke rumah, mama nggak ada. Saya cek nafasnya juga nggak ada. Saya telepon papa juga. Pak, mama meninggal, saya bilang. Papa pulang. Begitu pulang, mama dimandiin. Papa nggak mau, papa mandiin mama nggak mau. Terus habis itu anak saya suruh mandiin. Anak saya ajarin tuh bisa mandiin. Dua-duanya mandiin, terus takut dia. Saya bilang itu Popo. Anak saya nangis, takut. Popo kenapa? Katanya. Popo wafat, saya bilang enggak. Terus akhirnya dikafanin. Itu kafanin, papa saya panggil. Papa lihat mama, kenapa? Wajahnya mau saya tutup. Dilihat tuh, nangis papa. Terus saya bilang, papa, papa cinta sama mama. Cinta, sayang, sayang, kata papa. Tambah nangis tuh jadi. Saya, papa, istri saya, cici saya nangis di situ depan mayatnya mama tuh. Terus, pak, coba buktikan cintanya papa. Papa mau kumpul sama mama lagi enggak? Iya, di Islam itu nggak ada reinkarnasi, Pak. Mama sudah Islam, Papa bukan Islam. Papa nggak bisa kumpul dengan Mama kalau Papa nggak Muslim, nggak masuk Islam. Saya nggak bilang Papa kafir di neraka, enggak. Tapi cuma dengan bahasa, Papa nggak akan kumpul dengan Mama kalau Papa bukan Islam. Saya mau Islam, Papa syahadat, mau syahadat. Gol 2 syahadat, Alhamdulillah. Gol syahadat Papa Mama. Habis itu Mama langsung saya kuburin. Meninggal jam 2, dimandikan jam 4. Terus kuburan belum jadi karena yang di kuburan kerja, pulang kerja dia di kuburan, jam 7 kita kuburin. Nah, kejadiannya ketika mama dimandikan, yang mandiin bilang gini, tutup pintu aja ya, takut ada kotoran, kan ini mualaf katanya, dan sakitnya sakit parah. Iya, akhirnya begitu dimandiin ternyata nggak ada kotoran sama sekali. Nah, ketika mau dikafanin kan agak terbuka ya, mulut agak terbuka. Terus Bismillah ya kita tutup, kalau nggak kita ikat, kata yang mandiin mayat. Bismillah, ayo nyonya yang cantik tutup ya, kasihan jangan terbuka, ini anaknya mualaf semua katanya, ridho sama kamu gitu. Nah akhirnya ditutup tuh, ketutup tuh, ketutup. Singkat cerita, papa sudah syahadat, sudah disolatin, saya ikat tali pocongnya, saya bawa ke kuburan, disuruh buka tali pocongnya kan. Begitu dibuka, saya disuruh ngadepin ke barat. Nah saya terlalu kencang, saya rasa kejedot mama, akhirnya tunggu tunggu tunggu, saya bilang takut kotor wajahnya kan. Saya lihat wajahnya itu kondisinya senyum, alhamdulillah. Kemudian saya ganjel, saya tutup papan, kemudian saya bilang sama orang, arahkan semua tanah ke saya. Jadi saya jadi tameng, dikasih kasih apa tikar. Saya bilang arahkan semua tanah ke saya, lemparkan ke saya. Jadi tanah dilemparin ke punggung saya injek-injek, jangan ada yang injek-injek kecuali saya. Semuanya saya suruh keluar. Nah udah gitu kita pulang tuh. Begitu pulang teman saya ngomong gini, mamamu sudah meninggal belum? Sudah pak. Waktu waktu mandiin juga, yang mandiin mayat bilang gini, udah meninggal belum sih? Kok kayak orang tidur gitu. Ya saya ambilin air kan, masukin ke hidungnya. Sudah cukup cukup, jangan kebanyakan katanya. Jadi air nggak keluar lagi. Air nggak keluar lagi. Sampai dikubur itu nggak keluar lagi airnya. Jadi masuk ke hidung. Saya bilang sudah dikasih air hidung. Kenapa emang Pak D? Kan teman saya itu Pak D itu lebih tua dari saya. Enggak kok, ini mayat meninggal jam 2 kan. Ini udah jam 7 ya, harusnya dingin. Kenapa?
waktu ngangkat tikarnya hangat dan tidak kaku. Apa nih, jangan nakut-nakutin saya bilang, masa saya gali kuburannya? Enggak, cuma nanya doang. Mamamu itu nggak kayak orang mati, kayak orang hidup, orang tidur. Allah Akbar, kejadian seperti itu. Nah, yang perlu kita ambil ibroh di sini dalam dakwah itu, terkadang kita tidak bisa menggunakan dalil, nggak bisa. Terkadang kita hanya bisa menggunakan cinta, air mata, dan kasih sayang yang tulus, hingga orang yang hatinya sekeras batu itu bisa syahadat seperti itu. Itu seperti itu. Dan yang penting adalah doa yang nggak putus-putus. Berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun saya berdoa kepada Allah, Allah jawab di ujung usianya mama. Jadi seperti itu. Ketika doa kita tidak diijabah Allah, bukan berarti tidak diijabah, waktunya belum. Waktunya belum, mungkin kita belum siap. Nah, satu lagi, setelah mama meninggal, kemudian papa meninggal, saya otomatis menjadi jajaran tertinggi ya, karena saya jadi kepala rumah tangga dan saya bisa sendiri. Saya berpikir begini, kalau saya cuma ngandelin ibadah sendiri dan juga anak-anak semua didakwa semua. Sampai sekarang anak saya ini menghafal Quran dan anak kami ada yang hafizul. Ada. Sekarang masih mondok. Dan hafizul terbaik dan selalu dikirim untuk acara tanding atau lomba terbaik. Anak-anak yang lain walaupun nggak hafizul, di kelasnya, di sekolahnya selalu menjadi yang pertama yang di depan. Kalau lomba dikirim ada apa, anak-anak saya. Jadi anak-anak saya itu sampai saya omelin supaya bisa di rumah. Kenapa? Karena hari libur pun terkadang masih ada kegiatan. Karena memang ujung tombak di sekolah mereka dan di pondok mereka. Nah, saya berpikir begini, ketika saya dulu mu'alaf, saya mau cari tempat kemana saya mau berlindung, gak ada. Beruntung saya bisa kuliah, ketemu Ustadz Anugrah Lesmana, ketemu Ustadz Ramli, ketemu teman-teman di sana, ketemu takmir di Masjid Miftahul Jannah di Jember. Saya ditampung, saya dididik di sana. Bagaimana dengan mereka yang kemarin ketemu sama saya? Oh, saya mau dihilangkan nyawa, datang ke rumah. Oh, saya dikejar-kejar orang. Tahun kemarin 3 orang. Ancaman penghilangan nyawa itu saya tampung. Mualaf. Nah, saya berpikir ke sana. Akhirnya saya pikir, saya ini harus mendirikan satu lembaga, satu tempat di mana nanti mualaf itu bisa datang dan bisa mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan. Mereka bisa merasa terlindungi, mereka diayomi, mereka dibela. Akhirnya saya dirikan Tionghoa Muslim Inspiration. Dakwah kami kepada Chinese baik Muslim maupun keluarganya yang belum Muslim. Terus ternyata kok terlalu sempit. Akhirnya saya buka lagi cabangnya di bawah Tionghoa Muslim Inspiration, yaitu KEKI, Kemon Kita Hijrah. Ini baru launching tahun kemarin. Kemudian istri saya ini pinter dakwah. Dia bisa mengadakan event besar-besaran. Ngundang Ustazah Halimah Alaidrus dengan jamaah 15-16 ribu. Dia mampu dengan dana hanya 40 juta. Jamaahnya 16 ribu, dananya 40 juta semua. Termasuk makan panitia, bisa ustazah, semua. Bisa. Akhirnya saya bikinkan satu komunitas namanya Hai Hijrah Akhwat Indonesia. Baru berdiri bulan Juli, sudah ngadain event udah berkali-kali dan serentak, bukan cuma satu daerah. Dan semua itu alhamdulillah kami pontang-panting cari dana. Nah, jadi makanya banyaklah orang-orang di depan orang baik, tetapi kemudian tidak terlalu banyak orang yang bergerak untuk membantu. Seperti itu. Kemudian berapa tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang orang Medan bernama Ilwan. Dia bilang saya orang Arimatea. Sekarang orangnya jadi sekjen Arimatea. Ketuanya beliau. Saya diajak berdakwah
karena dakwanya sama di mualaf saya sambut. Nah, termasuk hari ini adalah safari dakwah program mualaf berdakwah dari Tionghoa Muslim Inspiration yang bekerja sama dengan Arimatea dan bekerja sama dengan para masjid. Dan di Arimatea luar biasa, kami menganggarkan 1,2 miliar untuk membangun rumah singgah untuk mualaf dan masjid di depannya. Yang sekarang masjidnya utang piro Pak Ketua? Kasbon ke material 50 juta lebih. Jadi makanya saya berharap gak cuman kami yang ikut andil dalam mengayomi mu'alaf, tetapi semua muslim serentak. Kenapa? Karena mu'alaf itu lemah, makanya termasuk dalam 8 asnaf yang harus dapat zakat. Dan kami maju di depan mengemban amanah itu dengan dukungan jenengan semua untuk mengayomi masyarakat, untuk mengayomi mu'alaf-mu'alaf, terutama mereka yang diusir dari rumah, ada ancaman fisik, bahkan pemindahan alam jiwa maksudnya. Nah, kita insya Allah siap untuk itu semua, dan insya Allah dengan dukungan umat Islam semua kita kuat insya Allah. Allahu Akbar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.